sekarang jauh lebih bertenaga, udah menjurus ke SUV-SUV-an. 299 jutaan paling murah, lu bayangin aja. Bukan Toyota namanya, kalau diem aja ketika mobil-mobil hybrid dari Cina itu bermunculan. Makanya muncullah ini dia, Veloz Hybrid. Secara tampilan sebenarnya masih mirip, tapi kalau misalnya kita perhatiin secara detail, ini memang sekarang jauh lebih gahar, udah menjurus ke SUV-SUV-an. Pertama, yang membedakan dari versi standar adalah dia banyak aksen-aksen hitam di bagian grillnya. Terus udah gitu juga bumpernya sekarang jadi lebih berkarakter gitu, lebih tough kesannya. Jadi ini lebih besar lagi sininya fog lamp-nya, sementara lampunya juga dia masih LED. Nah, di bagian sampingnya kalian bisa lihat ada dua warna bodi atau dual tone. Ini yang versi opsionalnya juga, dan yang di versi Modelista ini beberapa side skirt udah gitu buat gagang pintunya, dan bahkan spionnya juga sekarang dibikin warna hitam. Ini bahkan motifnya karbon, gue suka. Terus over fendernya juga dia udah dibikin warna hitam, peleknya juga hitam, dia tetap pakai ban Bridgestone dengan ukurannya 17 inci. Nah, ini bagian belakangnya, ini juga masih mirip, tapi gue banyak hal yang gue suka di sini. Pertama kayak emblem Veloznya dibikin warna hitam, terus udah gitu juga udah ada emblem HCV yang menandakan kalau ini yang versi hybrid ya. Udah gitu ada diffuser bagian bawahnya ini yang versi Modelista yang bikin tampilannya itu jadi nggak pasaran dan jadi lebih kuat gitu ya kesannya. Oke sih. Coba kita lihat bagasinya. Di sini ada jaring, ini juga cukup lumayan dikasih kayak gini ya. Jadi nggak terlalu ini kalau buat naruh-naruh barang tuh jadi nggak khawatir untuk tumpah. Dan kalau misalnya bagasi yang ini kurang luas ya pastinya jok baris ketiga bisa kita lipat, jadi nambah space bagasi tambahan. Ya seperti Veloz pada umumnya lah, benar-benar mobil keluarga yang multifungsi banget. Bisa buat barang, bisa buat penumpang. Masuk ke bagian dalam juga ini masih mirip sama Veloz, tapi memang ada beberapa yang bikin nuansa itu jadi lebih segar dan jauh lebih modern gitu ya. Setirnya sama, dia udah kulit, terus kanan kirinya juga banyak tombol-tombol untuk TSS atau Toyota Safety Sense-nya. Terus kemudian ada aksen-aksen karbon di bagian sininya, empuk-empuknya juga ini cukup lumayan banyak, walaupun ini plastiknya ya memang plastik Veloz, tapi kita dapat layar yang sekarang jadi lebih besar dan konektivitas dan lain-lainnya juga ini masih tetap lengkap gitu ya. Udah gitu, tombol start-stopnya warna biru, ini menandakan kalau mobil ramah lingkungan atau hybrid, terus masih pakai tuas transmisi kayak gini, ada rem parkir elektrik sama auto hold, dan di sini bisa buat wireless charging. Sementara kontur joknya gue suka, jadi walaupun dia nggak semuanya kulit, tapi secara kontur dan visualnya itu enak gitu ya untuk dilihat. Kita cobain belakangnya. Nah, duduk di belakang juga ternyata tetap cukup nyaman ya untuk sebuah mobil keluarga. Gue suka karena lantainya rata, terus udah gitu juga dia luas gitu, ini ruang kakinya, udah gitu ruang kepalanya, dan ini bahkan joknya belum gue mundurin banget gitu ya. Kalau misalnya maju mundurin gini, dia bisa dapat space yang jauh lebih oke dan lebih nyaman menurut gue ya. Terus yang di versi tertingginya ini juga dia ada entertainment, di sini ada layar di bagian atapnya. Terus di sini buat AC-AC-nya walaupun terlalu rame, tapi ya secara fungsi ini tetap oke lah. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, sektor ini pastinya yang bikin kita penasaran dan paling gue suka karena walaupun dia tetap pakai mesin 1500 cc, tapi sekarang udah ada Toyota Hybrid System, jadi ada motor listrik dan juga baterainya. Ini yang bikin mobilnya itu sekarang jauh lebih bertenaga, apalagi kalau ada mode EV-nya juga di kecepatan rendah, dia beneran senyap dan lebih enak gitu ya. Dan pastinya konsumsi bahan bakarnya juga jauh lebih irit. Nah, nanti kita bakal cobain gimana impresinya di Veloz yang baru ini. Walaupun mungkin untuk konsumsi bahan bakar nanti ketika kita jalan jauh ya. Sekarang impresi berkendaranya aja. Oke. Oke, kita cobain untuk impresi berkendara sendiri ya. Nah,
Ini jauh lebih senyap dan lebih lembut gitu ya, tapi tarikannya lebih berasa ketika mode EV-nya aktif. Nah kayak sekarang nih mode EV-nya aktif, di situ ada indikator EV ready. Jadi veloz yang dulu tuh sebenarnya udah cukup enak, sekarang jadi makin berisi gitu ya akselerasinya karena memang torsi instan dari motor listriknya itu. Tuh senyapnya dapat, tapi kalau misalnya untuk feeling handlingnya sebenarnya ini kayaknya masih sama ya. Coba kita cobain. Ya masih mirip-mirip, walaupun ada koreksi atau penyempurnaan di bagian ground clearance yang sekarang dibikin lebih tinggi, tapi secara general ini sebenarnya masih mirip-mirip lah. Pastinya nilai plusnya dia lebih senyap tapi jauh lebih bertenaga. Oke, setelah gua coba sekilas dan kita lihat perhatiin detail-detailnya gitu ya, kayaknya kehadiran Veloz ini bakal lebih seru banget, apalagi sekarang banyak banget mobil-mobil hybrid dari Cina gitu. Dan harapan gue ketika Veloz datang bisa aja mereka semua bubar. Lebay banget, tapi itu mungkin aja karena yang namanya orang Indonesia itu masih kuat banget gitu ya. Citra mereknya sekarang yang keluarin ini Toyota, mobilnya juga familiar, Veloz, dan harganya juga terjangkau, 299 jutaan paling murah. Lu bayangin aja gimana nggak tergiur lu beli Toyota hybrid harganya segitu. Nah kira-kira kayak gitulah. Kalau kalian ada komen-komen silahkan sampaikan aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua pamit, peace.